jangan lupa membawa makanan. Salam manis hai kalian, kami di sini hendak berteman. Perkenalkan, kami dari PMR Wira Grisawani. Kami siap, sigap, dan tanggap. Saya Dias dan di sebelah saya ada Kak Hani. Hai. Pada kesempatan kali ini kami ingin belajar bersama mengenai bencana gempa bumi. Pasti teman-teman sudah tidak asing dong mendengar kata bencana gempa bumi. Di Indonesia sendiri kita bisa merasakan langsung bencana gempa bumi ini. Iya Kak Dias, jadi gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Oh iya Kak Ani, kenapa ya di Indonesia ini sering terjadi bencana gempa bumi? Apa karena ada naga yang sedang tidur di bawah tanah yang bergerak? Wah, Kak Dias dapat dari mana ya ceritanya? Pasti dari nenek ya. Padahal di Indonesia ini dikelilingi oleh wilayah pegunungan dan 62% dari bagian Indonesia ini merupakan perairan atau lautan yang terdiri di atas 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Itu kenapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi loh Kak Dias. Kak Dias dan teman-teman, di Banyuwangi sendiri pernah loh terjadi gempa bumi yang mengakibatkan tsunami pada bagian selatan di daerah Pantai Pancer pada tahun 1994. Oh ya Kak, pada tahun itu banyak sekali ya korban jiwa. Bahkan kejadiannya itu di pagi hari buta pada saat orang-orang masih tertidur Kak. Pasti kita belum mempunyai persiapan yang matang ya Kak Dias. Iya. Jadi gempa bumi bisa kita bedakan menjadi 2 menurut penyebab dan kedalamannya. Menurut penyebabnya gempa bumi ada 3. Yang pertama adalah gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini disebabkan oleh reaksi aktif atau erupsi dari gunung berapi. Yuk kita lihat reaksinya. Kita tunggu ya reaksinya. Jadi saat gunung ini mengalami reaksi aktif atau mengalami erupsi, yaitu pengeluaran energi dari dalam inti bumi, itu menyebabkan getaran di sekitar wilayah atau di daerah gunung api tersebut. Jadi itu namanya gempa bumi vulkanik Kak Dias. Jadi gitu ya Kak. Iya, jadi dalam pembahasan yang kedua adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh pertemuan atau pergeseran lempeng-lempeng bumi. Karena di Indonesia itu wilayahnya terdiri dari lautan dan terdiri di atas lempeng bumi, sering banget kita mengalami yang namanya bencana ini, gempa bumi. Iya. Yang ketiga adalah gempa bumi runtuhan atau terban. Gempa bumi ini terjadi karena tanah longsor atau runtuhan gua. Gempa bumi ini terjadi di daerah kecil dan sempit loh Kak Dias. Oh jadi itu ya Kak, berarti macam-macam gempa bumi itu banyak ya? Iya, dan menurut kedalamannya gempa bumi ada 3. Yang pertama adalah gempa bumi dalam. Gempa bumi ini mempunyai hiposentrum atau titik pusat gempa lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Jadi gempa ini tidak terasa oleh kita di permukaan bumi loh Kak Dias dan teman-teman. Yang kedua adalah gempa bumi sedang atau menengah. Gempa bumi ini mempunyai hiposentrum antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Jadi gempa bumi ini cukup terasa oleh kita di permukaan bumi. Yang ketiga adalah gempa bumi dangkal, mempunyai hiposentrum kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Jadi gempa ini mempunyai dampak yang cukup besar dan yang dapat kita rasakan oleh kita di permukaan bumi loh Kak Dias. Wah, jadi dampak gempa bumi ini banyak ya Kak. Kira-kira ada nggak ya dampak lain gempa bumi ini? Ya, jadi seperti ini. Dampak gempa bumi ini dapat merusak fisik atau material di permukaan bumi ya Kak Dias dan teman-teman. Pasti gempa bumi ini menyebabkan rumah-rumah roboh atau memutuskan jalur penghubung antara satu daerah dengan daerah lain seperti jembatan dan lain-lain. Oh iya Kak, saya sendiri pernah nih melihat jalan-jalan setelah terjadinya gempa bumi itu pasti banyak yang retak ya Kak. Iya,
pasti itu dapat menyebabkan kecelakaan kan Kak Dia. Iya, benar sekali, Kak. Iya, jatuhnya korban jiwa pasti akan lebih banyak lagi. Dan selain itu kerusakan fisik, pasti kita sering ya melihat ladang-ladang petani atau kebun itu rusak. Jadi hasil panennya pasti gagal dan ini akan mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran karena kekurangan lapangan pekerjaan serta kelaparan ya Kak Dia, karena kebutuhan pokoknya pasti akan berkurang. Iya. Untuk cara menanggulangi bencana ini apa sih Kak Dias yang bisa kita lakukan saat terjadinya bencana? Nah, untuk mempermudah teman-teman mengingat apa saja sih tindakan yang harus kita lakukan saat terjadi bencana gempa bumi ini, Kak Dias punya lagu nih agar teman-teman bisa mengingatnya. Wah, lagunya kayak apa tuh Kak Dias? Seperti ini lagunya. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, masuk kolong meja. Bila ada gempa, hindari jendela kaca. Bila ada gempa, lari ke tanah lapang. Wah, itu dapat mempermudah kita ya, apalagi saat terjadi bencana, kita kan pasti akan panik ya Kak Dia. Betul Jadi sekali, kita Kak. bisa mengingat lagu tersebut untuk mengurangi korban jiwa atau mengantisipasi adanya kecelakaan pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan pada kali ini, bencana gempa bumi ini teman-teman sangat membahayakan loh bagi kita, dan kita harus waspada dan harus tahu kondisi. Maksudnya kita harus paham juga saat ada bencana gempa bumi. Iya, kita harus selalu waspada terhadap bencana yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita harus mengingat juga lagu tersebut yang kita sampaikan bisa meringankan atau mengurangi dampak terjadinya gempa bumi tersebut. Mungkin dari teman-teman ada penambahan atau pendapat, kita tunggu ya pendapatnya. Nah, sebelum berpisah kita punya pantun nih teman-teman. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. See you.